Izin Bu ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah sangat lama sekali saya ingin tanyakan. Cuma saya belum punya sosok seorang yang tepat untuk saya tanyakan tentang hal ini. Mudah-mudahan saya cocoknya. Masalah ini tentang ruh Bu ya. Ruh. Saya pernah bermimpi kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya mau tanyakan, di saat kita sedang tidur itu Bu ya, apakah ruh kita itu di mana tempatnya? Dan saya pernah bermimpi, tapi saya tidak tahu itu di mana. Dan tiba-tiba suatu saat saya suami ditugaskan di Rusia. Terus saya melihat bangunan yang berbentuk masjid, tapi ternyata saya tahu itu gereja San Basil. Dia itu seperti kubah. Jadi gereja-gereja di sana tuh semuanya bentuknya kubah-kubah. Kubahnya warna-warni. Jadi saat saya bermimpi itu saya melihat seperti masjid candy, saya bilang masjid candy gitu Bu ya, karena warnanya tuh berwarna-warni. Ada pink, ada biru gitu. Cantik banget, ini di mana? Nah, setelah saya sadar kita ditempatkan di Rusia, saya lihat pertama kali itu. Lalu saya bilang, Masya Allah, apa ini mimpi saya itu Bu ya? Itu mimpi yang sudah puluhan tahun. Dan baru-baru ini izin Bu ya, saya juga bermimpi mimpi Buya ini. Seminggu setelah saya bertemu Buya, terus sudah lama nggak ketemu. Dalam mimpi itu Buya hadir di rumah kami. Di rumah kami, alhamdulillah, Buya waktu itu lagi mengajar mengaji, dan pas waktu itu saya lihat waktu sholat, pas mau sholat itu saya lihat Buya lagi tidur, tapi pas saya lihat di mimbar itu ada yang menjadi imam Buya, terus saya cari Buya mana ya. Pas saya lihat lagi gini, Buya baru ada gitu, maksudnya di depan ada imam bersama Buya, tapi saya tidak melihat wajah dari imam itu Buya. Ya, semoga penjelasannya Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Begini, tahun 68 saya orang yang pertama kali tidur di makamnya Kiai Hanan Babakan Ciwaringin, bapaknya Kiai Maktum, mungkin pernah dengar ya, yang terkenal konon di sana waliullah pada zamannya itu. Saya yang pertama kali tidur di situ. Saya mimpi di Masjid Al-Azhar. Di masjid itu ada orang sedang halakoh, ada pengajian. Orangnya tinggi-tinggi, ngajinya berdiri sehingga kelihatan. Akhirnya saya pengen tahu siapa ya kiainya ini. Akhirnya saya cari tiang, saya manjat tiang, nangkring di Risplang di situ. Nah, itu ceritanya. Tahun 74 saya ke Kairo, menginap di rumahnya Kiai Masyuri Syahid yang di Cirebon. Dia sudah lama di sana, 16 tahun di sana. Akan ke Libya, tetapi karena ada clash perang dengan Libya dengan Mesir, jadi perbatasan ditutup, saya nggak bisa keluar sampai 1 bulan, sampai masuk bulan puasa. Saya diajak sholat tarawih di Masjid Al-Azhar. Begitu saya masuk, saya terkejut. Ini masjid pernah saya lihat. Saya lama merenung, oh saya lihat dalam mimpi.
dan saya naik tiang. Saya cari tiangnya, mana tiang saya panjat, ketemu tiangnya, ini tiangnya saya naik. Itu satu. Dan seringkali saya datang suatu tempat, saya tidak bingung, ini saya pernah kesini, ya kan gitu. Yang pasti di Muara Angke itu saya dengan anak saya mancing di Muara Angke, bulan puasa juga, kepengen kencing, cari musola. Kayak di musola itu ada drum air dicat biru di depan itu. Betul ada. Saya lihat dalam mimpi. Nah ini kan artinya, makanya di sini salah satu seorang peletak batu pertama psikologi analisis, yaitu Sigmund Freud bersama Alfred Adler membuat satu madrasah ilmu nafs tahlili, psikologi analisis, gabung dua. Salah satu karyanya yaitu The Dream Explanation, takbir mimpinya Sigmund Freud. Jadi menurut beliau, jasad sama ruh ini selalu sejajar. Nah, ketika jasad kita dan roh kita ini sejajar, maka mimpi-mimpi kita ini selalu mimpi yang baru atau yang baru terjadi. Paginya kita menyatakan cinta kepada cewek, ditolak cintanya, sakit hati kan? Nah malamnya mimpi cinta kita diterima. Gitu. Itu Allah sangat kasih sayang sama kita, supaya kita jangan stres, dikasih ngimpi plong dikit lagi tuh, bahkan bisa menciumnya lagi. Kan gitu, seger kan? Gitu. Nah, tetapi kadang-kadang ini jasad kita ke depan, roh kita ke belakang. Yang kita impikan adalah pada masa kanak-kanak kita. Waktu saya mencuri buah mangga sama orang, akhirnya saya dikejar-kejar, dilemparin potongan batu bata gitu ya, ingat gitu. Nah kadang-kadang rohnya lebih mendahului jasad kita. Disitulah kita melihat sesuatu yang jasad kita belum pernah melihatnya. Itu seperti itu. Nah kemudian mimpi sendiri juga bisa berupa sinyal-sinyal, dan ada dua, termasuk ru'yah juga, itu seperempat wahyu juga sebetulnya. Jadi para nabi juga banyak yang wahyunya berdasarkan mimpi juga. Tetapi mimpi itu sendiri itu biasanya yang bermakna itu adalah mimpi yang waktu kita tidurnya di malam hari dan terjadinya itu setelah jam 12 malam. Kemudian yang ketiga yaitu mimpi itu lama menempel dalam ingatan kita. Itu yang ada maknanya, dan biasanya itu hanya sinyal-sinyal. Saya mimpi di masjid Mbahku Sangkan di Cirebon di sana, di Talun di sana. Mimpinya itu saya dikasih peci oleh Sunan Gunung Jati, dikasih peci. Cuman pecinya itu peci saten yang dulu bisa dilipat-lipat tuh, dikantongin tuh dulu tuh, masih enggak. Peci saten tuh, saten itu sudah lusuh, udah dapatnya sudah busuk lah, udah jelek, bekas gitu, bekas. Saya bilang ngapain tapi jelek itu? Enggak, kalau yang baru boleh ada, ya udah deh gitu. Saya dalam keadaan tidur tidak, melek juga tidak. Tapi jam 1:30 saya melihat jam 1:30. Kemit yang ngobrol di samping saya terdengar, dan saya duduk di pintu masjid itu sendiri. Dan itu saya Syarif datang sambil dengan beberapa menteri agama datang, akhirnya kasih topi yang baru. Akhirnya saya tangkap memang enggak karena sih, tapi saya terbangun ya Allah. Datang ke Ki Maktum, saya minta coba pinjam Takbirul Manam Ibnu Sirin, kitab Takbir Manam karangan Ibnu Sirin. Saya buka Olan Suah peci. Mimpi bikin peci maknanya begini, mimpi melihat peci maknanya begini, mimpi
pakai peci, pecinya jatuh. Mimpi ada orang naruh peci. Mimpi ada orang kehilangan peci. Mimpi sampai akhirnya dapat peci baru dan dapat peci lama. Dapat peci lama artinya saya nanti akan meneruskan karya-karyanya orang lain, meneruskan pondok pesantrennya kiai besar zaman dulu. Karena ininya pecinya baru, maka saya harus membuat pesantren baru dari nol. Betul nggak? Nah sekarang itu di sawah itu dulunya tempatnya perempuan, ya gitulah. Ya. Baru dari tata ruka awal. Karena dulu saya menolak peci yang lama. Itu maknanya ada artinya semuanya. Nah, itu antara roh dan jasad. Yang penting roh selalu ada dengan jasad. Sekalipun dia tidur ataupun terjaga, tetap statusnya masih hidup statusnya. Hanya ketika itu organ tubuh kita dalam keadaan tidak berfungsi, maka kita dalam alam bawah sadar kita. Nah, roh itu sendiri banyak orang belajar roh. Boleh enggak? Boleh. Allah tidak melarang. Allah hanya mengatakan yas'alunaka 'anir ruh ulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanmu. Ini bukan berarti dilarang, tetapi di penghujungnya kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan terakhir hakikat roh itu apa. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasul.